Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wina Wandira, kelas B10 semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 4 yang bertemakan gotong royong untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar SD dari dosen pengampu Wartintin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema 4 bergotong royong. Materi ini diambil dari buku tematik kelas 4 SD, tema 4 bergotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bergotong royong artinya bekerja bersama-sama atau tolong-menolong atau bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Menurut ahli bernama Sakjoyo, gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis, dan ada pula aktivitas kerja sama yang lainnya. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah sekalipun. Gotong royong mempunyai suatu ciri khas di dalam masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam masyarakat. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus mempererat suatu hubungan dalam masyarakat. Di sini ada manfaat dan tujuan gotong royong. Yang pertama, manfaat dan tujuan gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik dalam masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahim atau persaudaraan. Dan yang kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketujuh, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari gotong royong di lingkungan sekolah. Manfaat dan tujuan dari gotong royong di lingkungan sekolah itu, yang pertama ada menumbuhkan rasa kebersamaan sesama warga sekolah. Yang kedua, membina hubungan sosial. Yang ketiga, mempererat tali silaturahim. Dan yang keempat ada belajar untuk bekerja sama. Dan yang kelima, enggak membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Dan yang selanjutnya ada mempererat tali persahabatan juga. Yang keenam, menumbuhkan sikap bekerja keras. Selanjutnya ada jenis-jenis gotong royong. Jenis gotong royong pertama ada kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk dapat meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan saling peduli. Yang selanjutnya ada tanggap bencana. Tanggap bencana merupakan suatu respon dari masyarakat untuk saling bekerja sama dalam keadaan menghadapi suatu musibah. Kegiatan ini, tanggap bencana ini dimulai dari rasa peduli masyarakat sekitar untuk membantu sesama yang sedang berada di dalam masa kesulitan. Misalnya ada masyarakat yang terkena banjir, masyarakat yang tidak terkena banjir akan membantu masyarakat yang terkena dampak dari banjir tersebut. Selanjutnya ada musyawarah. Musyawarah merupakan sebuah media untuk menciptakan mufakat dan berkumpul yang bertujuan untuk mencegah suatu masalah dalam mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. Dengan musyawarah juga saling bertukar pikiran atau pendapat dengan tujuan menciptakan mufakat yang diharapkan serta saling menguntungkan semua pihak. Yang selanjutnya ada panen raya. Panen raya ini merupakan kondisi musim panen dengan skala besar dari semua jenis petani. Musim panen ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali tergantung jenis tanamannya. Musim panen ini contohnya bergotong royong menanam padi atau memanen padi. Selanjutnya ada nilai-nilai gotong royong. Ada banyak nilai gotong royong, diantaranya ada persatuan, kesatuan,
sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Yang selanjutnya ada karakteristik gotong royong. Gotong royong ini mempunyai karakteristik, antaranya ada bangsa Indonesia memiliki sifat dasar yang menjadi unggulan bangsa serta tidak dimiliki bangsa lain, yaitu sifat gotong royong atau karakteristik gotong royong bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang selanjutnya karakteristik gotong royong yaitu terciptanya rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Adanya tercipta rasa kebersamaan dalam bergotong royong. Yang selanjutnya ada memiliki nilai yang luhur secara turun-temurun dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena di dalam kegiatan bergotong royong semua pekerja yang akan dilakukan secara bersama tidak mendapatkan kedudukan tinggi atau rendah derajatnya seseorang. Baik seseorang itu kaya atau miskin, tapi dalam bergotong royong ini kita bekerja sama, tidak memandang derajat yang satu ataupun yang lainnya. Next, ada contoh gotong royong. Contoh gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Di sini saya akan memberikan contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama dalam lingkungan sekolah, yaitu seperti membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama, mengerjakan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok secara bersama atau secara adil. Dan selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, contoh gotong royong dalam lingkungan masyarakat, contoh gotong royong dalam membangun masjid juga membersihkan masjid. Contoh gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian seperti bertanam padi atau memanen padi seperti yang saya kasihkan contoh tadi. Dan selanjutnya gotong royong saat memperbaiki rumah. Contoh gotong royong saat memperbaiki rumah dan atau mendirikan suatu rumah atau bangunan tertentu, itu melakukan yang namanya gotong royong atau bekerja bersama-sama dalam warga masyarakat. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Misalnya ada dari desa satu ke desa yang lainnya. Dari sebuah desa tersebut bergotong royong atau bekerja sama untuk membangun jembatan antar desa tersebut. Selanjutnya, gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan di desa. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang gotong royong. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, penyebutan kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.